dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran sekolah dasar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, Nurul Hidayati, dan 2 rekan saya yaitu Siti Wardatul Inayah dan Zahra Maulida. Lanjut, kita menuju materi. Di sini ada pengertian dari kompetensi inti. Apa sih kompetensi inti itu? Kompetensi inti merupakan terjemah atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan atau sering kita sebut dengan SKL. Dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, jadi di sini kompetensi itu bisa diartikan sebagai gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, atau sering kita sebut dengan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Apa sih afektif itu? Afektif itu adalah perasaan dan emosi pada peserta didik. Nah, kalau kognitif itu apa? Nah, kognitif itu adalah semua aktivitas peserta didik yang berhubungan dengan mentalnya masing-masing seorang anak. Nah, kalau psikomotorik itu artinya apa? Artinya adalah skill atau kemampuan pada peserta didik. Jadi, setelah peserta didik dapat mendapatkan pengalaman baru, nah itu disebut dengan psikomotorik peserta didik. Lanjut, di sini ada kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok. Maksudnya 4 kelompok ini ada kompetensi inti 1 atau sering kita lihat di buku itu KI1. Nah, KI1 ini berkaitan dengan sikap spiritual. Maksudnya berkaitan dengan sikap spiritual itu adalah berkaitan dengan misalnya peserta didik itu harus berdoa sebelum masuk kelas dan meninggalkan kelas. Terus lalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing oleh peserta didik tersebut. Nah, masih banyak lagi kompetensi inti yang memasuki berkaitan dengan sikap spiritual. Yang kedua ada kompetensi inti 2. Biasa kita sebut dengan KI2. Nah, kompetensi inti 2 ini berkaitan dengan sikap sosial. Misalnya itu, peserta didik itu mewajibkan harus memiliki sikap jujur dalam perkataannya maupun perbuatannya. Nah, ada lagi sikap sosial yaitu sikap percaya diri pada peserta didik. Jadi, seorang peserta didik itu harus memiliki sikap percaya diri yang kuat untuk meyakinkan pada kemampuan dirinya dalam melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang akan dilakukan pada peserta didik tersebut. Yang ketiga ada sikap sosial itu misalnya ada santun. Nah, sikap santun itu harus dimiliki pada peserta didik. Ya misalnya sikap baik dalam pergaulan, jangan sampai anak peserta didik itu memasuki pergaulan yang tidak baik. Nah, di sini ada KI3 yaitu ada kompetensi inti 3 atau biasa kita sebut dengan KI3. KI3 ini berkaitan dengan keterampilan. Maksudnya dengan keterampilan ini, jadi peserta didik itu teknik penilaian dari keterampilan ini adalah itu kinerjanya, proyeknya, dan portofolio tersebut. Di sini ada kompetensi inti 4. KI4 ini berkaitan dengan pengetahuan. Nah, jadi KI4 ini berkaitan dengan pengetahuan maksudnya adalah penilaiannya itu dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang cukup mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikirnya pada peserta didik. Nah, itu yang penjelasan dari kompetensi inti. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Zahra Maulida.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi ini. Syarat untuk dapat merumuskan KD. Yang pertama, ada rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa. Yang kedua, rumusan KD harus mencerminkan tingkah laku. Yang ketiga, rumusan KD harus berisikan makna dari pokok bahasan. Prinsip merumuskan KD. Yang pertama ada meluas. Meluas artinya peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pembelajaran tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada seimbang. Seimbang artinya di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Yang ketiga ada relevan. Relevan maksudnya adalah di mana setiap kompetensi yang terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Yang keempat ada perbedaan. Perbedaan merupakan upaya bagaimana pelayanan individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu dipelajari, bagaimana cara berpikir, bagaimana untuk mengembangkan kompetensi serta kebutuhan individu masing-masing peserta. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Indikator. Indikator merupakan penanda kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakupi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan hal ini sangat penting di dalam kegiatan belajar, bahkan bisa dikatakan menentukan keberhasilan di dalam kegiatan belajar. Dan indikator harus dapat mengkomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan materi. Adapun rumusan indikator dan sekurang-kurangnya rumusan ini mencakup dua aspek saja, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran, dan dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup yaitu ranah kognitif, efektif, dan fisikomotorik. Apa sih ranah kognitif itu? Ranah kognitif yaitu kemampuan yang mengandung segala upaya yang mencakup aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Nah, sedangkan ranah efektif yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah efektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Dan yang terakhir yaitu psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill dan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Adapun ciri-ciri indikator, yang pertama yaitu konsisten dengan standar kompetensi mata pelajaran, yang kedua dapat diukur dengan jelas, yang ketiga dinyatakan dengan jelas, dan yang terakhir sesuai dengan tingkat berpikir serta didik. Nah, ini adalah ciri-ciri indikator pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.